Oke, karena sebelumnya sudah pernah ikut tes lisan, jadi langsung aja ya Kak untuk soal pertama. Mengapa barang Oke, chipping harus dikeluarkan terlebih dahulu saat ada pelanggan yang ingin membeli? karena barang tersebut sudah aktif masa garansinya jadi harus dikeluarkan lebih dulu. Oke, lanjut soal kedua. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan barang yang tidak tercatat di sistem sebagai stok? Yang pertama kita cek itu ke sistem inventory audit report, apakah sudah ada penjualan yang belum terinput, terus konfirmasi ke SM kalau ada barang yang lebih, atau bisa konfirmasi ke MP kalau ada barang gift atau hadiah. Oke, lanjut soal ketiga. Jika barang baru dikeluarkan lebih dulu, sementara stok shipping masih tersedia, berapa denda yang Mhm. harus dibayarkan? Denda stok shipping itu 50.000. Oke, 50 ya Kak. Iya, 50.000 shipping kalau nggak salah. Oke, lanjut soal keempat. Sebutkan dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stock of name secara berkala, minimal 3. Yang pertama ketidaksesuaian stok bisa lebih, terus yang kedua bisa terjadi kehilangan atau pencurian tapi tidak ketahuan barangnya. Terus yang ketiga ke apa, yang ketiga adalah susah untuk apa namanya, aduh bentar Mas, lupa. Tidak sesuai stok, terus susah mencari barangnya ketika ada customer yang mencari. Oke, lanjut soal terakhir. Jelaskan mekanisme sistem FIFO, first in, first out, dan upaya untuk menerapkannya. First in first out itu mekanisme barang pertama masuk, lalu terus ketika dikeluarkan barang pertama itu juga yang dikeluarkan. Mekanismenya biasanya kalau tanggal yang paling lama ditaruh di paling depan, jadi biar diambil lebih dulu, yang paling baru atau tanggal muda tuh taruh di belakang. Oke, itu aja ya Kak. Udah itu aja. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya Kak. Untuk jawaban Kakaknya ada sedikit saja yang perlu ditambahkan. Untuk soal pertama, mengapa Oke. barang shipping harus dikeluarkan terlebih dahulu saat ada pelanggan yang ingin membeli? Karena untuk barang yang sudah mengalami shipping wajib diprioritaskan dikeluarkan lebih dulu guna untuk menghindari adanya denda akibat aging shipping. Untuk jawaban Kakaknya sudah benar aja juga. Terus untuk soal kedua, apa yang harus dilakukan jika ditemukan barang yang tidak tercatat di sistem sebagai stok? Pertama tadi melakukan pengecekan di sistem SAP melalui inventory audit report untuk memastikan apakah barangnya sudah terinput atau belum. Selanjutnya, lakukan koordinasi KMP terkait untuk mengetahui barang tersebut apakah termasuk stok jual atau sebagai gift. Dan terakhir, lakukan konfirmasi KSM atau bagian akunting untuk menentukan tindakan selanjutnya. Untuk jawaban kakaknya tadi sudah benar aja juga. Terus untuk soal ketiga, jika barang baru dikeluarkan lebih dulu sementara stok shipping masih tersedia, berapa denda yang harus dibayarkan? Untuk dendanya tadi benar aja juga 50.000 per unit.
Terus untuk soal keempat, sebutkan dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok opname secara berkala minimal 3. Pertama tadi terjadinya ketidaksesuaian data stok yaitu selisih. Kedua, meningkatnya risiko kehilangan atau pencurian barang yang tidak terdeteksi. Ketiga, timbulnya kerugian finansial akibat pengelolaan stok yang tidak terkontrol. Dan terakhir, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan. Terus untuk soal kelima, jelaskan mekanisme sistem FIFO first in first out dan upaya untuk menerapkannya. Sistem FIFO merupakan metode pengelolaan persediaan barang di mana barang yang pertama kali masuk akan menjadi barang yang pertama kali dikeluarkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjalankan sistem tersebut antara lain dengan memberikan label tanggal penerimaan barang, melakukan pengecekan stok secara rutin, serta menerapkan rotasi barang secara teratur. Untuk jawabannya sudah benar aja juga sih. Oke, untuk tesnya sudah selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Udah, lupa aja. Oke, tesnya sudah selesai ya, Kak. Makasih, Kak.